Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel YouTube saya A Agung NP Channel. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kalian nonton video saya lebih lanjut, saya pastikan dulu agar kalian jangan lupa mengklik tombol subscribe di bawah ini. Klik tombol subscribe yang warna merah, jangan lupa diklik tombol like-nya, share, serta komen. Dan jika sudah, saya pastikan dulu agar kalian jangan nontonnya di skip-skip, nontonnya harus dari awal sampai habis. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak nonton dari awal sampai habis, kalian akan tidak paham isi dari konten ini, malah kalian akan salah paham. Maka daripada itu, setelah kalian subscribe, like, komen, maka saya kasih tahu agar kalian nontonnya dari awal sampai habis. Jika sudah, saya ucapkan selamat menonton video saya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang trading lagi ya. Kita akan membahas tentang trading lagi, tapi di sini yang saya akan bahas sesuai dengan judul thumbnail saya dan di judul YouTube saya, apakah trading itu halal gitu ya. Banyak sekali problematika tentang trading, bahwa trading itu ada yang bilang halal, ada yang haram. Halal karena memang ada, sebenarnya kita nukar mata uang gitu loh. Kalau haram ada yang bilang itu kenapa mata uang diperjualbelikan, kenapa ditukar gitu ya, karena kenapa memprediksi begitu ya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa hal-hal tersebut, bahwa trading tersebut adalah halal atau haram. Nah, kalau kalian tanya ke orang trading, apakah trading itu halal? Dia pasti bilang halal. Kalau kalian tanya ke orang yang tidak trading, apakah trading itu halal? Pasti dia bilang tidak halal gitu. Jadi bingung mana gini. Ketika manusia mengikuti hal tersebut, pasti dia bilang trading itu akan halal. Jika tidak, dia bilang akan haram. Pasti begitu ya. Gini, kalau pendapat saya ya, ini menurut pendapat saya dan kebanyakan para trader-trader di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ya. Trading itu adalah jual beli aset mata uang asing ya. Jadi kita itu belinya kalau naik ya kita jual, kalau ya buy gitu ya. Kalau misalnya kalau turun ya kita sell gitu ya. Apalagi misalnya jual beli aset mata uang asing itu sebenarnya money changer ya. Itu pertukarannya itu dia sudah ada sejak zaman dulu gitu loh. Tapi yang dikatakan haram itu kebanyakan sama orang karena itu sebenarnya memprediksi ya. Jadi yang membilang kata haram sebenarnya kita sendiri gitu loh. Kenapa kita sendiri? Dalam artian kita itu selalu memprediksi, tebak-tebakan loh, tebak-tebakan, dan jadinya itu menjadi hal judi gitu loh, tebak-tebakan gitu loh. Kita tidak bisa menganalisa, kita tidak bisa menganalisa, jadi tebak-tebakan dan akhirnya judi, dan itu haram gitu loh. Contohnya misalnya seperti saham, trading saham. Nah, itu kalau kalian tahu sebenarnya saham itu sebenarnya nabung saham, trading saham itu sebenarnya halal gitu loh. Karena memang yang kalian tradingkan tuh barangnya ada gitu loh. Yang kalian barangnya tuh ada sebenarnya. Yang dibilang haram tuh barangnya tidak ada, dan ini yang kalian tradingkan itu barangnya ada gitu loh. Jika barang itu ada, contoh kalian ingin beli online gitu loh, kalian ngasihkan uang itu, ya jelas lah kalian beli online itu pasti ngirim uangnya dulu dong ke e-commerce tersebut ya. Ke e-commerce tersebut pasti kalian kirim uangnya. Ketika uangnya sudah masuk ke rekening e-commerce tersebut, barulah barang kalian itu akan di packing gitu loh, dan akan diteruskan ke kalian si calon pembeli gitu loh. Nggak mungkin lah barangnya dikasihkan dulu nanti kalian nggak bayar lagi, memang seperti itu. Jadi kalian itu barangnya itu ada, jadi kita tuh sudah pasti akan mendapatkan itu gitu. Apalagi itu sudah bersertifikat resmi gitu, dan itu sudah mendapatkan legalitas di seluruh dunia gitu loh, seperti itu. Jadi yang memang dibilang orang itu trading itu haram karena kita namanya tebak-tebakan, kita tidak bisa menganalisa, dan jadinya itu seperti judi gitu loh. Sebenarnya kalau kita mengamati lebih dalam, trading itu sebenarnya kayak money changer tuh ya, pertukaran uang. Misalnya kita dari Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Arab Saudi, Indonesia ke misalnya Malaysia, itu pasti ada pertukaran uang tuh, dan nilai mata uang itu selalu berbeda-beda di setiap harinya gitu. Kadang-kadang hari ini 14.000, besoknya 14.500, besoknya 14.300, besoknya bisa 15.000 ya teman-teman. Jadi kita tuh mendapatkan keuntungan dari naik turunnya harga mata uang sesuai dengan nominal yang kita akan tradingkan gitu. Jadi semakin besar yang kita tradingkan, maka akan semakin banyak pula keuntungan yang akan kita dapat gitu loh. Tapi ya memang ini kembali lagi seperti ke kalian lagi.
menurut kalian tuh apakah trading itu haram atau halal. Tapi memang kebanyakan para trader itu trading itu adalah halal, karena apa yang kita tradingkan itu pasti ada buktinya, itu ada, barangnya ada, dan itu sudah bersertifikat resmi gitu loh. Nah, trading ini dibilang kebanyakan, dan satu lagi ya, trading ini banyak dibilang orang haram itu karena memang ini karena brokernya ya. Brokernya, contoh ini pembagian hasil yang tidak signifikan. Contohnya trading di binary option. Kita trading dengan di angka $1 atau 100% ya, $1 1%. Ketika kita mendapatkan keuntungan, kita hanya mendapatkan keuntungan 0,80%, atau paling tinggi 0,90% itu pembagiannya. Jadi 10-20% itu broker yang ngambil gitu loh. Jadi memang broker itu sekalipun kalah menang, dia akan tetap untung itu, karena kalau kita menang pun dia tetap dapat bagian itu dari 0,10 dan 0,20-nya. Dan juga kalau kita kalah, dia akan mendapatkan 100% bagian kita, teman-teman. Jadi misalnya kalau kita trading $1, $5 gitu ya, kalau kita loss ya kita habis uang kita gitu ya, karena memang dia ngambil 100% gitu. Kalau kita profit ya dia ngambilnya 0,20, 0,10 tadi gitu. Kita hanya mendapatkan 0,80 atau paling tinggi 0,90% begitu, teman-teman. Jadi memang kebanyakan orang tuh berpikir bahwa trading itu ya memang diharam itu mungkin di brokernya gitu ya. Tapi contohnya brokernya begitu. Karena broker itu tidak haram gini. Contohnya dia membantu kita gitu. Contoh kita akan menukar uang gitu ya. Kita akan menukar uang. Jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh menukarkan uang ke tempat asalnya gitu. Jadi kita tuh kayak broker itu adalah kayak orang ketiga itu. Dia tuh kayak kita tuh kalau dia untung, kita ngasih uang bensinnya dia gitu. Kita ngasih uang bensinnya dia, dan kita tetap bisa menikmati platformnya dia, aplikasinya dia. Jadi kita tuh kayak nyewa gitu, kayak nyewa aplikasinya, platform tradingnya gitu ya. Dan itu kan nggak gratis ya. Terus kita deposit di sana, kalau kita profit kita withdraw atau penarikan uang di sana gitu. Jadi itu tuh anggaplah broker itulah sebagai orang ketiga yang menghubungkan antara penjual ke pembeli dan penjual gitu, teman-teman. Jadi memang dia harus mendapatkan keuntungan gitu, dan disitulah sebenarnya banyak orang bilang di situ haram. Tapi kalau kan nggak mungkin ya, contoh kayak nabung saham gitu ya, kayak nabung saham kan kalian nggak mungkin gitu datang ke kantor IDX, Indonesian Stock Exchange gitu, karena memang kan ada sendiri gitu yang membacking itu kayak BNI Sekuritas, mohon maaf kalau salah ya, Mandiri Sekuritas gitu ya. Dan itu adalah brokernya gitu, dan dia penghubung buat kalian akan membeli saham apa, akan membeli saham A, B, C gitu loh. Jadi dia tuh penghubungnya, dan dia pasti akan mendapatkan untung gitu, karena nggak mungkin tuh orang jualan tidak dapat untung ya, teman-teman. Jadi orang jualan itu pasti harus dapat untung gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri seorang trader yang saya udah baca-baca, memang trading itu adalah sebenarnya halal gitu, karena memang barang itu ada, apa yang kita perjualbelikan itu ada, brokernya itu ada. Jadi yang memang kebanyakan manusia bilang haram tuh karena manusia itu dia menjadikan trading itu bukan sebagai jual beli aset ya, jual beli aset mata uang asing atau investasi. Dia trading karena memang judi gitu loh, kayak jadi itu kayak memang haram gitu. Memang sih kalau kita berpikir ya mungkin ada betulnya juga, agak sedikit memang kayak seperti judi gitu. Jadi misalnya kalau kita kayak $1 berapa dolar itu kayak kita mempertaruhkan uang, tapi ya ini sudah berjalan lama. Contohnya kayak forex gitu. Forex itu udah berapa lama jual beli aset mata uang asing gitu kan, kayak money changer misalnya kita di Indonesia nih, kita nukarkan uang 10 juta tapi dolar sedang naik, kita hanya mendapatkan 9 juta itu, teman-teman. Jadi kita tidak mendapatkan 10 juta ketika kita menukarkan uang dari rupiah ke dolar di saat dolar sedang naik, rupiah sedang turun. Itu kita tidak mendapatkan 10 juta, kita tidak mendapatkan uang 10 juta di dolar, tapi kita hanya mendapatkan 9.500.000 ataupun 9 juta begitu. Jadi memang seperti itulah bentuknya, kayak money changer gitu loh, tapi kita melalui broker gitu. Jadi kita melalui broker, karena memang kalau kita nggak melalui broker, memang kita mau kemana lagi gitu, mau ke money changernya di mana gitu ya. Tapi itu memang harus pakai broker gitu. Dan satu lagi, memang kalau kalian merasa trading itu adalah haram, kalian jangan coba-coba terjun di dunia trading itu. Memang karena dunia trading itu beresiko besar, jadi perlu modal yang besar dan psikologis yang bagus. Saya sarankan jika kalian ingin trading di dunia menjadi trader, itu saya sarankan kalian harus memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang cukup banyak gitu ya. Karena trading itu adalah berisiko besar, jadi jangan sampai kalian nantinya loss dan mengatakan trading itu adalah haram apa sebagainya gitu. Dan ketika kalian profit, kalian bilang trading itu adalah halal gitu, teman-teman ya.
Oke lah teman-teman, mungkin itu dulu sekian dari saya mengenai video kali ini. Apakah trading itu halal atau haram itu tergantung kalian lagi. Dan saya sampaikan sebelum video ini habis, kalian jangan lupa mengklik tombol subscribe di bawahnya, klik tombol subscribe-nya warna merah. Jangan lupa diklik tombol like-nya, share serta komen. Dan nantikan lagi video-video terbaru saya di channel A Agung NP Channel. Oke teman-teman, semoga kalian sukses juga ya di dunia trading, YouTube dan sebagainya. Oke, saya Agung sini, and see you next time. Bye bye.